saya ucapkan shalom. Saya akan bagi berkat firman Tuhan dengan judul bertobat dari dosa ketamakan. Firman Tuhan kita baca dalam Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang ketamakan ini sudah terjadi, saudara, pada zaman Alkitab. Ya, kalau kita melihat, saudara, dalam perjanjian lama kurang lebih ada dua kisah di mana orang-orang Israel, saudara, yang pertama mereka tidak lagi mau mengikuti Salomo karena mereka berkata bahwa mereka tidak mendapatkan warisan apa-apa yang diberikan oleh Salomo. Maka kerajaan Israel terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan juga kerajaan selatan. Tapi juga, saudara, kalau kita belajar di mana Rahel dan Lea pergi meninggalkan ayah mereka karena ingin mengikuti Yakub. Mereka berkata bahwa mereka tidak mendapatkan warisan apa-apa dari ayahnya, maka lebih baik mereka pergi untuk meninggalkan ayahnya, yakni Laban. Saudara-saudara, masalah ini sudah terjadi pada zaman Alkitab. Nah, ketika waktu itu Yesus baru selesai memberikan pengajaran kepada murid-murid, ada seorang datang kepada Yesus untuk bernegosiasi, untuk mengajak Yesus bertindak atau melakukan hal yang Yesus tidak bisa kompromi, yakni dia ingin menyampaikan kepada Yesus supaya Yesus menyampaikan kepada saudaranya supaya berbagi warisan dengan dia. Kenyataan yang pertama, saudara, bahwa kita harus melihat bahwa warisan adalah hal yang tidak berdosa. Karena dalam Alkitab, saudara, orang-orang benar selalu meninggalkan warisan bagi anak cucu mereka atau generasi mereka. Tapi juga, saudara, yang kedua, saudara, hal warisan ini adalah sesuatu yang berbahaya karena mungkin orang ini tidak mendapatkan yang sesuai dengan yang didapatkan oleh saudaranya, maka dia ingin supaya dia mendapatkan lebih. Nah, dalam bahasa Yunani, saudara, kata tamak itu bunyinya adalah pleonexia, artinya atau maksudnya adalah kehausan untuk memiliki atau mendapatkan lebih banyak. Nah, saudara perhatikan, ketika orang punya hati yang tamak, saudara, dosa tamak ada dalam kehidupannya, maka dia, saudara, akan menjadi orang yang ingin mendapatkan, memiliki yang lebih banyak. Ketika Yesus mendengar ini, maka Yesus menganggap dan Yesus berkata kepadanya, "Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Yesus melanjutkan, dia berkata bahwa berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan.
Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Ini sebuah perkataan firman Tuhan yang pasti mengejutkan orang itu ataupun juga kita hari-hari ini. Mungkin kalau kita saudara belum kaya, kita menganggap ayat ini adalah sesuatu yang biasa. Tapi kalau orang yang punya uang yang banyak, asetnya miliar triliun, pasti dia akan terkejut dengan apa yang Yesus sampaikan. Tapi itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia selalu apa adanya. Dia tidak mau berkompromi dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi dia mau supaya kita bertobat dari segala dosa kita. Salah satunya adalah dosa ketamakan. Dari pembacaan firman Tuhan atau teks yang kita baca, pelajaran apakah yang perlu kita dapatkan untuk menjadi berkat bagi kehidupan kita? Yang pertama adalah secukupnya adalah sikap bersyukur orang percaya. Yesus mengajarkan murid-muridnya dengan berdoa. Salah satu poinnya adalah, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti saudara-saudara, secukupnya bukan berarti kita kurang, tapi secukupnya adalah sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita mendapatkan berkat makan, minum, pakai, saudara, setiap hari, setiap pagi, kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena mungkin ada orang yang tidak mendapatkan berkat dari Tuhan seperti yang kita dapatkan. Kalau kita masih cukup, saudara, uang masih cukup, makan minuman masih cukup, ya, kita mendapatkan fasilitas hidup yang cukup, ini perlu untuk disyukuri, ya. Seperti Paulus, saudara, ketika dia ada dalam penjara, salah satu firman-Nya yang dia sampaikan adalah mengucap syukurlah di dalam segala hal, bahkan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalau orang di dalam Tuhan, orang yang sudah bertobat dari dosa tamak, saudara, dia sudah ada dalam Kristus, maka saya yakin dia akan jadi orang yang pandai dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Walaupun mungkin itu tidak sebanyak yang orang lain miliki, atau mungkin pun juga tidak sebagus atau semewah yang orang lain miliki, tapi dia tahu bersyukur kepada Tuhan. Ada sebuah kisah, saudara, yang viral di YouTube, saudara, di mana ada seorang yang punya mobil Rolls Royce, saudara. Itu mobil mahal sekali, harganya di atas 10 miliar. Ketika dia lihat ada seorang yang memiliki pesawat, dia berkata bahwa hidupnya sungguh malang. Kenapa dia tidak memiliki pesawat seperti orang tersebut? Tapi tiba-tiba, saudara, ada orang yang datang kepadanya dan berkata, kamu bersyukur ya, kamu punya mobil yang sangat mahal. Kamu pesan dulu baru dibuat, sedangkan mobil saya banyak di pasaran. Saya sungguh menyesal punya mobil yang tidak semahal mobil kamu. Tapi tiba-tiba, saudara, orang ini datang ke mobilnya, maka ada orang yang datang, saudara, untuk naik sepeda, saudara, naik motor, saudara, dan berkata bahwa kamu bersyukur ya, kamu bisa punya mobil, tidak kena panas, tidak kena hujan. Kalau saya kemana-mana, ke kantor, ya, saya pergi keluar rumah, aktivitas selalu naik motor. Kalau panas tidak masalah kadang-kadang, tapi kalau hujan sungguh merepotkan. Dia menyesal karena dia hanya punya motor. Tapi tiba-tiba, saudara, ada orang, saudara, yang menyesal ketika dia melihat orang yang punya motor ini. Karena setiap hari dia pergi kantor bekerja, dia cuma numpang bis. Maka dia ketika terlambat bis, dia marah kepada dirinya dan dia berkata bahwa sial hidupnya. Tapi tiba-tiba ada orang yang lewat dengan bersepeda dan berkata, ada apa dengan kamu? Maka dia berkata bahwa saya sungguh menyesal, saya tidak memiliki motor, saya tidak memiliki mobil seperti orang-orang lain. Maka orang yang bersepeda itu berkata, kamu lebih baik dari saya. Setiap hari saya pergi dan pulang ke kantor itu jaraknya 30 mil. Capek, tapi karena yang saya punya adalah sepeda. Tiba-tiba orang yang punya sepeda ini, saudara, berjalan dan dia merasa capek setiap hari mengayuh sepedanya untuk pergi ke kantor dan pulang dari kantor. Tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang ibu yang lumpuh yang hanya menggunakan kursi roda. Maka ibu ini berkata bahwa kamu harus bersyukur masih punya sepeda, masih punya 2 kaki untuk bisa berjalan. Sedangkan saya tidak bisa berjalan, hanya duduk di atas kursi roda ini dan mengharapkan anakku, cucuku untuk mendorongku
setiap hari. Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur ketika kita mendengarkan kisah ini. Kalau engkau punya rumah mungkin yang tidak terlalu besar, tidak terlalu mewah, bersyukurlah, itu adalah berkat Tuhan. Kalau saudara mungkin punya anak-anak yang mungkin sekolahnya tidak sehebat orang lain di luar negeri, saudara cuma sekolah di daerah saudara, ya mungkin kampusnya juga tidak terlalu terkenal. Saya yakin saudara diberkati bukan karena saudara kuliah di luar negeri atau saudara mungkin kuliah di kampus yang hebat, tapi kalau saudara takut akan Tuhan, masa depan yang indah penuh dengan harapan Tuhan sediakan bagi anak cucu saudara. Jadi yang pertama, kita perlu bertobat, kita perlu belajar dari apa yang Yesus ceritakan, yakni secukupnya adalah sikap bersyukur orang percaya. Kemudian yang kedua adalah saudara, harta adalah hiasan hidup semata. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata bahwa janganlah kita itu ya tergantung kepada kekayaan, tapi kita perlu waspada, perlu hati-hati, perlu berjaga-jaga, karena hidup kita tidak tergantung oleh harta atau kekayaan. Ya, Mazmur 62 ayat yang ke-11 bagian B berkata, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ketika kekayaan bertambah, harta bertambah, aset bertambah, uang banyak, saudara jangan bergantung kepada yang namanya barang-barang atau hal-hal tersebut. Mungkin saudara berkata, saya terlalu rohani. Tidak saudara, gereja butuh uang, hidup butuh uang. Tapi saya mau bilang bahwa uang adalah sarana atau kendaraan yang Tuhan titipkan kepada kita. Perhatikan firman Tuhan. Kurang lebih saudara ada 11 kata aku di dalam teks yang kita baca. Orang ini bertanya saudara bukan kepada Tuhan, tapi dia bertanya kepada dirinya sendiri. Ketika dia bertanya kepada dirinya sendiri, maka dirinya sendiri juga yang menjawabnya. Kalau kita saudara diberkati, kita harus tanya kepada Tuhan, Tuhan, kira-kira saya punya berkat lebih, apa yang bisa saya perbuat untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Bapak Ibu Saudara, hidup ini ya nilai kita tidak ditentukan oleh kekayaan, harta, popularitas yang kita miliki, tapi nilai kita ditentukan di mana kita bisa menjadi berkat bagi Tuhan dan juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Berhenti bertanya kepada diri sendiri. Kalau saudara diberkati hari ini, tanya kepada Tuhan, Tuhan, uang yang saya dapat, kekayaan yang saya dapat, saya bisa pakai untuk apa? Yang pastinya untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Kalau Tuhan mendorong saudara untuk memberkati rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan, pembangunan gereja, berkatilah, karena saudara akan diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara melihat orang-orang yang mungkin janda, anak yatim, ya orang-orang yang mungkin tidak hidup layak, saudara patut untuk menolong mereka, bantulah. Karena Alkitab mencatat salah satu ibadah yang sejati adalah mengunjungi para janda dan juga anak yatim. Bapak Ibu Saudara, kita bisa menjadi berkat. Ataupun juga saudara berkata bahwa uang saya tidak terlalu banyak, bagaimana saya bisa menjadi berkat? Saya mau berkata saudara, sedikit atau banyak pun juga yang Tuhan titipkan kepada kita, itu adalah bagian yang Tuhan ingin supaya kita bisa teruskan kepada orang lain. Jadilah berkat, tidak perlu banyak-banyak, sesuai dengan dorongan yang Tuhan berikan untuk saudara ketika untuk memberkati orang lain. Jadi yang kedua saudara, harta ini cuma hiasan hidup semata. Makanya band Pampers pada zaman dulu nyanyi, harta adalah hiasan hidup semata. Saudara perhatikan, Pampers saja sadar harta cumalah hiasan hidup semata. Apatah lagi kita orang Kristen, orang percaya, kita tahu bahwa harta itu cuma hiasan. Saudara pakai emas di telinga, saudara pakai emas di leher, pakai emas di jari saudara, ataupun juga yang bisa pakai sampai di kaki ataupun juga jari-jari kaki saudara, itu sesuatu yang cuma hiasan, tidak bernilai apa-apa di mata Tuhan ataupun juga dalam hal kerajaan surga. Karena itu cuma titipan yang Tuhan kasih kepada kita untuk kita bisa memuliakan Tuhan dan juga kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Amsal pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Hari ini kalau engkau punya berkat, ingatlah Tuhan, ingatlah juga orang-orang yang membutuhkannya. Dan yang ketiga, pelajaran yang bisa kita pelajari adalah kebutuhan tubuh adalah makan, minum, pakai, tapi kebutuhan jiwa adalah keselamatan. Lihat firman Tuhan, Yesus berkata saudara kepada orang kaya yang bodoh ini, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu
dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Dari sini kita melihat saudara bahwa kebutuhan tubuh adalah makan, minum, pakai, tempat tinggal. Tapi kebutuhan daripada jiwa adalah keselamatan. Untuk apa saudara punya banyak harta tapi saudara mati masuk neraka? Untuk apa saudara punya banyak harta tapi hidup saudara hanya untuk kepentingan diri sendiri? Saudara jadi orang yang egois, tidak seperti Sakeus yang ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia membagi harta setengahnya bagi orang miskin, bahkan juga orang yang pernah dia rugikan, dia ganti 4 kali lipat. Saudara-saudara, kita perlu sadar bahwa jiwa kita harus dikasih makan sesuatu yang bernilai surgawi. Saudara perlu kasih makan jiwa saudara itu firman Tuhan. Saudara perlu kasih makan jiwa saudara itu doa, pujian penyembahan, nyanyian rohani, supaya saudara menjadi gemuk dan segar. Jangan sampai penampilan jasmani saudara itu kelihatan sehat, tapi penampilan jiwa roh yang ada di dalam yang tidak tersembunyi itu nol. Seorang yang bernama Blaise Pascal, dia berkata bahwa dalam diri manusia ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun juga. Yang bisa diisi adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa kebutuhan dari jiwa adalah keselamatan. Untuk apakah seorang memiliki seisi dunia tapi sesungguhnya dia binasa? Hari-hari ini kalau engkau punya harta, bagikanlah kepada Tuhan, bagikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan tidak kelihatan, tapi ada gereja yang membutuhkan, ada pekerjaan Tuhan yang membutuhkan uluran tangan saudara. Ada orang-orang yang di luar sana yang mungkin saudara-saudara seiman yang tidak hidupnya berbahagia seperti kita. Bantulah mereka, supportlah mereka. Anak-anak yang mungkin tidak mampu atau tidak punya orang tua, saudara bisa memberkati. Anak-anak yang mungkin sekolah kitab, sekolah teologi, saudara nabur, saudara berkati. Saya yakin Tuhan yang punya mata, Tuhan yang punya telinga, Tuhan yang punya tangan akan diulurkan kepada saudara sehingga saudara bisa diberkati oleh Tuhan. Jadi mari kita bertobat dari dosa ketamakan dan biarlah kita belajar seperti Yesus. Dia melayani, tidak cari fasilitas. Dia hidup, tidak cari hal-hal materi, tapi dia ingin menyelesaikan pekerjaan Bapaknya selama dia ada. Jadilah bijak, bersama dengan Tuhan kita akan jadi berkat luar biasa. Amin.